Assalamualaikum, saya Jaja Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal Kota Bekasi. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Baru-baru ini, Wali Kota Bekasi tercokok oleh KPK. Total ada 14 yang diamankan dan kemungkinan bakal bertambah terus. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih tata kelola atau pengelolaan anggaran di Kota Bekasi. Misalnya untuk belanja kita bisa melihat di tahun 2021 yang sudah berakhir, total belanja yang ditargetkan sekitar 6,1 triliun. Dan yang digunakan atau direalisasikan mencapai 5,7 triliun atau sekitar 93%. Jadi tidak mencapai 100%. Dan di tahun 2022 ini belanja daerah Kota Bekasi ditargetkan sekitar 5,4 triliun atau ada penurunan. Mungkin karena kondisi pandemi. Dan yang lebih mengkhawatirkan ternyata di bulan Januari ini ketika mulai start pengelolaan anggaran di Kota Bekasi, ternyata wali kotanya Rahmat Effendi sudah keburu dicokok oleh KPK. Terkait dengan pengelolaan anggaran Kota Bekasi, banyak catatan sebenarnya program dan kegiatan yang memang bermasalah. Misalnya kita mencontohkan untuk program rutin atau tahunan berupa pengadaan barang dan jasa. Di sini ada pengadaan karangan bunga di Kota Bekasi yang kita lihat diadakan setiap tahun. Padahal kalau dari segi kebutuhan pengadaan karangan bunga ini tidak begitu penting karena hanya berupa ucapan kepada pihak-pihak tertentu dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur atau fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bekasi. Tapi anehnya pemerintah Kota Bekasi justru banyak mengadakan program atau kegiatan yang tidak penting, termasuk dengan pengadaan karangan bunga. Lebih mengkhawatirkan lagi, pengadaan karangan bunga ini diadakan setiap tahun dan anggarannya naik terus setiap tahun. Mulai dari tahun 2018 sampai 2022 ini terus naik. Misalnya di tahun 2018, anggaran untuk pengadaan karangan bunga dihabiskan 206 juta rupiah. Dan kemudian di tahun 2019 naik menjadi 652 juta rupiah. Dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 931 juta rupiah. Dan bahkan di tahun 2021 juga naik lagi menjadi 972 juta rupiah. Dan terakhir di tahun 2022 anggaran untuk pengadaan karangan bunga sudah ditetapkan, ada pemenangnya juga, dan anggaran yang dihabiskan mencapai 1 miliar 82 juta rupiah. Jadi dari tahun 2018 pengadaan untuk karangan bunga satu kegiatan terus naik anggarannya. Dan catatan lain, untuk pengadaan karangan bunga di Kota Bekasi ternyata pemenangnya hanya satu perusahaan dari tahun 2018 sampai 2021, yaitu CP Jogja Floris yang beralamat di Perumahan Mutiara Gading Timur 2, Blok S2 di Kota Bekasi. Jadi dari tahun 2018 sampai 2021 selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama, yakni CP Jogja Floris terkait dengan pengadaan karangan bunga. Dan pengadaan karangan bunga di tahun 2022 juga ada kejanggalan, walaupun pemenangnya beda. Kalau kita lihat alamatnya tidak berbeda jauh, masih di sekitar Perumahan Mutiara Gading Timur, adalah CP Idea Kreasi Mandiri, dan anggarannya juga sangat fantastis sampai 1 miliar rupiah lebih. Jadi sekian terkait dengan Kota Bekasi.
dari satu contoh program yang ternyata bermasalah dan ini diduga ada indikasi tindak pidana korupsi, dan mudah-mudahan terkait dengan kegiatan karangan bunga ini menjadi catatan tambahan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti dan mendalami berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi, karena kami menduga banyak program dan kegiatan yang jadi ajang bancakan. Sekian terkait dengan tata kelola atau pengelolaan anggaran di Kota Bekasi. Saya Jajal Nurjaman, terima kasih.